Oke, baik, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, pertama-tama Ibu menyampaikan terima kasih karena sudah datang menemui Ibu atas panggilan Ibu yang kepada kamu seperti itu. Sebelum kita memulai konseling individu kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita memulainya dengan doa, biar Ibu saja yang pimpin. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut dengan konseling kelompok, Ibu hanya tahu nama panjang. Nama panjang siapa? Elfridus Bau. Biasa dipanggil Idus. Oke, Idus. Idus, kita santai saja, kita rileks saja. Tidak apa-apa, santai saja, jangan terlalu begitu. Ibu tahu kalau begitu itu sedang gugup. Oke. Idus, pertama-tama Ibu mau ucapkan terima kasih karena sudah datang menemui Ibu. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mulai konseling ini. Kenapa Ibu panggil? Alasan yang paling pertama adalah mungkin Ibu sudah tahu ya, track record. Ibu bilang track record. Sebenarnya dari yang kelas 8 Ibu sering panggil, tapi di kelas 9 ini juga ya kamu tahu, dari kompeni wali kelas, dari kesiswaan Pak Vincent menyarankan dengan beberapa kasus sebelumnya disarankan untuk melakukan konseling individual. Ibu mau tanya, Idus di rumah tinggal dengan siapa? Bapak mama masih hidup? Ya. Punya adik berapa? 4. Idus anak keberapa? 2. Anak kedua. Oke. Kakak yang pertama? Kalimantan. Terus Idus tinggal di mana? Maksudnya di daerah mana di sini? Pomoku, jauh. Berapa kilo kalau dari sana ke sini? Kalau Pomoku ke sini berapa kilo dia? Berapa kilo? 2 kilo? 4 kilo. 4 kilo, berarti lumayan ya. Kalau mama dan bapak kerja apa? Petani. Oh, oke. Adik yang ikut Idus SMP kah, SD kah? SD. Terus yang ikut SD? Adik bungsu? TK. Oke. Ini saya kembali lagi ke kita punya konseling berkaitan dengan adanya laporan, adanya masalah yang kamu buat dan laporan ke saya. Hari ini saya panggil Idus untuk konseling individu berkaitan dengan tindakan bully. Jadi dalam konseling ini Idus santai saja. Saya yakin Idus adalah anak yang baik. Pasti ada hal-hal sebelumnya yang membuat Idus seperti ini. Dari raut wajah, dari gerak-gerik, saya tahu Idus itu anak baik. Seperti itu. Dari laporan Bapak Vincent, dari laporan Ibu Barbara, boleh kasih Ibu Barbara toh? Oke, disuruh saya untuk konseling berkaitan dengan Idus ini sering begini, sering membuli teman-teman, sering sekali pukul, itu dalam kategori membuli. Terus sering sekali mengejek teman, bully, keriting hitam seperti itu. Tapi percaya, saya yakin ke Idus bahwa Idus adalah anak yang baik. Terlepas dari perilaku Idus yang seperti itu, pasti ada beberapa faktor. Karena itu, makanya Ibu panggil Idus untuk kita lakukan konseling. Ibu mau tahu kira-kira Idus itu kenapa sampai seperti ini. Oke, seperti itu ya Idus. Oke. Jadi Ibu mau sedikit bertanya, Idus. Dulu Idus sedikit cerita tentang Idus punya diri, bisa? Idus itu dulu seperti apa? Sampai sejauh ini kenapa seperti ini? Sudah besar dari sudah terjadi
sudah besar dan sudah percaya diri. Jadi dulu itu maksudnya begini, apakah Idus dulu sering dibully, sering dipukul-pukul waktu masih SD atau SMP kelas 1? Ya. Seperti itu, dan kakak kelas. Ya. Jadi selain itu, ingin tanya dulu, kalau orang tua di rumah tahu kelakuan Idus yang seperti ini? Tahu? Terus orang tua bilang apa saja? Sekolah tidak mengenalkan tiap hari pukul anak. Hanya berita baik-baik bahwa di sekolah jangan pukul anak orang, jangan nakal seperti itu. Tapi Idus untuk guru-guru itu sangat sopan, sangat baik, penurut. Tapi kenapa di teman-teman itu begitu sekali sikapnya, bergerak kece seperti itu? Apa memang karena dari kelas 7 sering digitukan atau seperti apa? Ya. Sering dari kelas 7 digitukan. Jadi ini mau tanya, kira-kira alasan yang paling mendasar Idus melakukan bullying untuk teman-teman itu apa sih? Atau membalas dendam atau seperti apa? Karena dulu pernah Menyangka bagi saya dan saya sekarang saya balas ada. seperti itu. Ya. Jadi bullying ini dilakukan untuk balas dendam, karena lu sering dimaki, sering diejek, sering dipukul seperti itu. Jadi ketika sudah sampai kelas 3, Idus rasa saya sudah besar dan saya punya fisik yang sudah besar, jadi saya bisa buat hal ini. Seperti itu Idus. Terus kira-kira Idus tahu tidak kalau apa yang Idus buat itu berpengaruh ke teman-teman? Tahu tidak? Tidak. Jadi Idus tidak tahu kira-kira pengaruhnya ke teman-teman seperti apa. Jadi mau tanya lagi. Terus yang Idus rasakan waktu dulu itu apa? Waktu dulu pernah yang Idus diperlakukan kurang baik, sering dibully, dipukul, diejek, Idus punya perasaan seperti apa? Ya. Malu. Malunya karena apa? Karena pukul dimaki. Karena dipukul, dimaki, tidak ada rasa jengkel atau apa? Seperti apa? Jadi malu. Jadi karena malu itu timbullah rasa ingin balas dendam yang seperti tadi Idus bilang. Seperti itu Idus. Iya. Idus kira-kira tahu tidak dia punya dampak untuk Idus dan dampak untuk teman yang Idus bully? Tidak tahu. Kira-kira menurut Idus kalau seandainya teman-teman Idus dibully, mereka punya dampaknya untuk mereka itu apa? Psikologinya mereka. Maksudnya mereka punya mentalnya bagaimana? Oke. Jadi kita mulai saja ke kira-kira hal apa yang ingin kamu rubah Idus dari diri? Merubah sikap dan kenakalan. Rubah sikap dan kenakalan, terus perilaku bully ini ya. Seperti itu. Jadi hal yang paling pertama yang kira-kira menurut Idus harus buat itu untuk mengurangi ini yang tadi Idus bilang, mengurangi perilaku apa? Kenakalan dan merubah sikap dan sifat ya, seperti itu. Kira-kira hal pertama yang harus dibuat apa Idus? Menurut Idus ya? Bergaul dengan mereka. Bergabung dengan mereka. Mulai komunikasi kembali, bergabung ini dalam arti apa? Sebelumnya kan kita pakai jengkel dengan Idus ya. Lihat Idus juga mungkin bau muka dan sebagainya, mungkin mau bergaul kembali, maksudnya berkomunikasi kembali dengan yang baik dengan mereka seperti itu. Terkhusus untuk anak laki-laki atau anak perempuan ini? Perempuan.
perempuan, pada khususnya perempuan, ibu, kami perempuan memang perilaku bully ini kamu sadar atau tidak sadar, tetapi perilaku bully itu berpengaruh sekali untuk mental. Ada yang bisa bunuh diri seperti itu kan, sering dibully, sering diejek. Karena itu kita akan bertemu lagi ini hari Senin, kita akan bertemu lagi di hari Rabu, ya. Hari Rabu bisa toh? Oke. Kita akan bertemu di hari Rabu dan kita akan bahas lagi. Kabarnya sehat. Sehat, betul. Tapi aku kan loyo ini. Sudah makan belum? Sudah, oke. Hari masak biasanya? Masak. Berarti ibu sendiri tidak makan hari ini. Oke, baik. Sehat. Oke. Kalau sehat, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah kita memulainya dengan doa. Biar ibu pimpin. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana sejauh ini berkaitan dengan perilaku bully yang minggu lalu kamu sudah berikan, kira-kira kamu mau bikin apa itu bagaimana? Coba ceritakan ke ibu. Apakah waktu sehabis konseling itu kamu langsung ke teman-teman? Ya. Bagaimana mereka tanggapan seperti apa? Diceritakan. Sampai teman minta maaf, tapi mereka tidak terima. Minta maaf tapi mereka tidak terima. Ya. Apa yang mereka bilang? Kan tidak akan minta maaf pada kami. Saya tidak mau kasih maaf ke kamu. Ya. Jadi, oke. Jadi ini ibu kasih ke Idus buku ini sebagai bentuk apresiasi ibu, sebagai bentuk penguatan ibu kepada Idus bahwa ibu mendukung semua apa yang Idus lakukan yang baik. Seperti itu. Buku ini sebagai hadiah dari ibu karena Idus sudah mau melakukan apa yang Idus sampaikan kepada ibu. Minta maaf adalah hal yang luar biasa. Mengurangi perilaku bully. Seperti itu. Idus bisa membaca ini dan merenungkan banyak sekali hal-hal tentang bully yang ada di dalam ini. Kira-kira dampaknya seperti apa? Kira-kira akan seperti apa kalau melakukan ini berlanjut terus? Itu ada semua di sini. Ini sebagai hadiah dari ibu. Ini juga sebagai bentuk penguatan bahwa ibu bersama dengan Idus. Dalam artian bahwa perilaku positif yang Idus lakukan, ibu selalu mendukung. Ibu selalu percaya ke Idus bahwa Idus bisa melakukan itu, bisa berubah, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ini silakan. Jadi seperti itu. Pulang bisa dibaca. Kira-kira apa yang tertulis itu bisa dipikirkan. Ditulis mungkin poin-poin seperti itu. Bisa Pak Idus? Bisa. Oke. Idus sudah dapat buku. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita sharing lagi Idus kira-kira sudah seperti apa. Bisa Pak Idus? Oke. Idus centang-centang. Idus baca terus centang. Baca terus centang. Kasih begini. Nanti aku nomor ambil, Idus baca terus centang. Idus baca terus centang. Jadi seperti itu Idus. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kira-kira mungkin ada yang ingin Idus sampaikan ke ibu atau seperti apa? Kesannya apa? Kira-kira kita konseling kelompok ini, kau punya kesan bagaimana? Senang kah? Mungkin dengan konseling kelompok ini, konseling individu ini, kita saling berdiskusi dan membantu penyelesaian salah. Silakan. Mungkin ada yang disampaikan.
Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu cuma mau kasih sedikit kata-kata motivasi. Belajarin dia segala sesuatu yang sudah terjadi di belakang, biarlah dia berlalu. Kita punya masa depan, apalagi masih mungkin. Kau punya masa depan masih sangat dekat. Selagi masih bisa rubah sikap, rubahlah sekarang. Karena kamu ini anggap saja seperti rotan, masih mentah, masih bisa dibuat apa saja.